ketika seorang membaca ayat Al-Quran ini dia sedang berdoa, maka maknai, resapi Anda sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dua jenis hidayah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan kepada kita satu perintah agar semua kita selalu memohon hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita membacanya, setiap hari kita mengulang-ulangnya. Maka ketika seorang membaca surah Al-Fatihah dan khususnya kemudian sampai pada ayat ini, yakini bahwasanya Anda atau kita semuanya sedang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan petunjuk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jalan yang lurus di sini disebutkan oleh sebagian ulama tafsir adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan oleh ulama yang lain Islam itu sendiri. Disebutkan oleh ulama yang lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir dalam penafsiran satu ayat, ia hanya yakni perbedaan macam, perbedaan varian. Satu dan yang lainnya menguatkan makna. Beda ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tapi berkaitan dengan fikih. Maka terkadang betul-betul perbedaannya adalah perbedaan tadad, perbedaan yang bertolak belakang. Maka as-siratal mustaqim, jalan yang lurus di sini bisa kita maknai semuanya. Apakah itu Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah? Boleh. Apakah ia Islam itu sendiri? Sangat jelas. Apakah ia surga Allah Subhanahu wa taala? Pun tidak mengapa. Tapi yang kita ingin bahas adalah permohonan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita. Dalam setiap surah Al-Fatihah yang kita baca. Pada ayat ini kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Resapi, maknai.
Itulah kenapa kemudian kita dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim, khususnya surah Al-Fatihah, kemudian dengan cepat. Karena pada poin ini kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjuki aku, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Apa itu hidayah? Dengan macamnya insya Allah akan jelas maknanya. Para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Yang pertama namanya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Yang kedua adalah hidayatul taufiq. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan, petunjuk dalam bentuk keterangan, petunjuk dalam bentuk arahan. Nabi Muhammad SAW memilikinya, dan semua kita kaum muslimin yang juga menunaikan tugas Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah kepada umat manusia juga memilikinya. Yaitu menerangkan kepada manusia firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerangkan kepada manusia akan sabda Nabi Muhammad SAW, mengarahkan pada manusia makna ayat ini, arti hadis itu, semua kita bisa. Layaknya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguh Muhammad betul-betul kamu akan memberikan hidayah jalan yang lurus kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Maksudnya adalah hidayah yang jenisnya pemberian arahan dan juga pemberian petunjuk. Yang kedua hidayatul taufiq, yaitu hidayah yang jenisnya adalah taufik, pencocokan hati dan jiwa hingga ia bersesuaian dengan yang ada di Al-Lauhil Mahfuz. Entah seorang kemudian mudah mendengarkan nasihat dan mengamalkannya, entah seorang kemudian mudah mendengarkan Islam dan kemudian memeluknya. Untuk jenis yang kedua ini Nabi Muhammad tidak memilikinya, apalagi kita. Hidayah jenis yang kedua ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa berikan taufik kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Nabi Muhammad pun tidak memilikinya, apalagi kita. Ingat sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha mendakwahi pamannya Abu Talib. Di masa kala itu Abu Talib sedang nazar, disakit, dan disakit itulah dia meninggal. Nabi Muhammad mengunjunginya dan mendakwahinya agar memeluk agama Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendatangi pamannya Abu Talib. Paman yang sangat beliau cintai. Paman yang sangat beliau inginkan agar dia memeluk agama Islam. Jasa dia untuk Nabi kita Muhammad SAW terlalu banyak. Maka Nabi Muhammad SAW ingin sekali dia memeluk agama Islam. Nabi Muhammad ingin sekali agar dia selamat di akhirat kelak dengan memeluk agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendakwahinya. Qul ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, argumentasi bahwasanya engkau wahai pamanku sudah masuk Islam. Tapi di majlis yang sama ada pemuka-pemuka Quraisy yang juga mendakwahi Abu Talib agar tetap berpegang teguh dengan agama nenek moyangnya. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apakah kamu sudah tidak cinta, tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyang, penyembahan terhadap berhala? Disebutkan dalam riwayatnya, fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengulangi dakwahnya, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Dan kemudian mereka pun mengulangi juga dakwahnya. Abu Talib, kamu sudah tidak cinta lagi dengan agama kita yang lama. Fakana akhiru maqala, maka perkataan terakhir yang keluar dari lisan Abu Talib, dia tidak beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad belum putus asa. Nabi Muhammad mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, sungguh aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Karena sebelumnya Nabi Muhammad pernah dilarang. Beliau memintakan ampun untuk ibunya dan dilarang. Dan Nabi Muhammad minta izin untuk mengunjungi kuburan ibunya dan diperbolehkan.
Jadi ada pengalaman sebelumnya Nabi Muhammad SAW dilarang untuk memintakan ampun untuk orang yang tidak beriman. Makanya lafaz sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh betul-betul aku akan mintakan ampun untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Dan betul-betul turun larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabiy walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas untuk seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang kafir walau mereka adalah karib kerabat. Mendoakan saudara-saudara kita misalnya, sebagian di antara pian punya saudara-saudara, punya karib kerabat yang non-muslim, mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, boleh ketika mereka masih hidup. Tapi ketika mereka sudah meninggal di atas kekafirannya, maka tidak boleh kita memintakan ampun untuk mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan ampun untuk pamannya Abu Talib. Kemudian barulah turut ayat yang lain. Setelah kejadian ini, Nabi Muhammad SAW dilarang untuk memintakan ampun untuk pamannya. Turun ayat yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak bisa berikan hidayah yang jenisnya taufik kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan Abu Talib tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan hidayah yang jenisnya taufik itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada ayat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, hidayah di sini maksudnya adalah dua-duanya. Bukan cuma hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang jenisnya adalah arahan petunjuk, no. Atau juga bukan cuma hidayah taufik, tapi dua-duanya. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat kita, ketika membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu kita sedang memohon dua-duanya. Kata Syekh Sa'di, dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami, berikan kami arahan, berikan kami petunjuk, berikan kami taufik kepada jalanmu yang lurus. Dua-duanya. Apa maksud dari dua-duanya? Adalah hidayatul irsyad kita minta kepada Allah, hidayatul taufik kita minta kepada Allah. Dan praktiknya adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi. Praktiknya adalah, ya Allah tunjuki kami ilmu dan tunjuki kami mudah dan berikan kami taufik mudah menjalankan ilmu. Tunjuki ya Allah kami jalan mudah untuk kami menuntut ilmu, kemudian ya Allah berikan kami taufik, kelunakan hati dan jiwa, hingga kemudian kami mudah untuk menjalankan ilmu yang selama ini kami dapatkan. Dua-duanya. Makanya kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, ketika seorang membaca ayat Al-Quran ini dia sedang berdoa, maka maknai, resapi Anda sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dua jenis hidayah ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang perintahkan kita agar kita memohon hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadits qudsi, satu hadits pilihan Imam Nawawi, di hadits nomor 24, ulun potong poinnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, innakum dhalun fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu basicnya dalam kesesatan, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan kasih. Makanya di antara sebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hidayatul irsyad dan juga taufik, yang paling besar di antara semua sebab, doa. Maka maknai resapi ketika kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim, kita sedang memohon kepada Allah dua jenis hidayah tersebut, dan kita sedang praktekkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu berarti ibadah karena Allah perintahkan kita untuk minta dan kita memintanya. Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam kesesatan, fasahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya bukan cuma doa, walaupun ini adalah yang paling tinggi.
Ada dua amal yang lain yang dengannya insya Allah hidayah itu akan datang kepada kita. Entah itu hidayah irsyad, entah itu hidayah taufik. Yang pertama, menjalankan ketaatan itu sendiri. Taati Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang bisa kita lakukan. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala segera laksanakan. Ada larangan Allah Subhanahu wa taala juga segera tinggalkan. Ada perintah dari Nabi Muhammad SAW segera laksanakan. Ada larangan dari Nabi Muhammad SAW juga segera tinggalkan. Ini salah satu di antara penyebab datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Allah berfirman, "Wa iyyasha yudlilhu wa iyyasha yaj'aluhu ala siratim mustaqim." Allah berfirman, dan jika Allah berkehendak Allah akan sesatkan seseorang, dan jika Allah berkehendak Allah akan berikan hidayah kepada seseorang. Untuk menggapai hidayah tersebut kita melakukan sebab. Doa tadi diantaranya sebab tertinggi. Nomor 2, beramal. Kita berusaha untuk beramal saleh hingga kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang. Dan yang ketiga, dan ini juga luar biasa utama. 3 besar di antara semua sebab-sebab yang bisa mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? At-tauhid. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksud adalah kesyirikan. Dia bertauhid dan tidak berbuat syirik. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir, keamanan dari semua yang mengerikan, dari semua hal yang mengerikan, dari huru-hara hari kiamat. Karena kita akan aman. Orang yang bertauhid aman. Karena sebelum hari itu datang semuanya akan diwafatkan. Karena yang mengalami kengerian huru-hara hari kiamat hanya orang-orang buruk saja. Kata Nabi Muhammad, "Inna min syiraril khalqi man tudrikuhumus sa'ah." Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk adalah yang mengalami kengerian huru-hara hari kiamat. Orang yang beriman, yang bertauhid, mereka mati sebelum hari itu datang. Hanya orang-orang yang buruk yang menyaksikan semua huru-hara tersebut. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat. Dan surah-surah yang lain dalam surah, ya dalam juz amma tentang ngerinya hari kiamat. Jika matahari digulung, jika bintang-bintang berjatuhan, idza sama'un fatarat, jika langit berguguran, planet-planetnya. Dan semua ayat-ayat Al-Quran dalam juz amma khususnya yang mengerikan, yang menerangkan pada kita hal-hal yang mengerikan. Orang yang beriman dan bertauhid tidak mengalami hari itu. Dalam sabda Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Allah akan menghembuskan angin dari arah negeri Yaman yang akan merebak seluruh dunia, bahkan masuk sampai ke goa-goa. Siapapun orang yang memiliki iman dalam hatinya, walaupun hanya sekecil biji sawi, hanya sekecil dzarrah, bagian terkecil dari 3 bagian tubuhnya semut. Semut yang kecil punya 3 bagian tubuh, yang di tengah itu loh. Itulah dzarrah. Anda punya iman kepada Allah sekecil itu. Anda menghirup udara tersebut yang Allah SWT hembuskan. Illa qabadathu, kata Nabi Muhammad, kecuali dia pasti mati. Maka yang mengalami kekeh hari kiamat hanya orang-orang yang buruk saja. Ini keutamaan yang pertama untuk orang bertauhid. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah kapan? Ketika di dunia. Maka esakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Persembahkan amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman kita dari kengerian huru-hara hari kiamat, dan ketika di dunia ini sekarang Allah akan memberikan kepada kita hidayah, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Tahu kita kebenaran, apa itu kebenaran, kemudian kita berilmu dan kita diberikan taufik, mudah untuk menjalankan ketaatan dan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
الذي حارب الباطل وأيد الحق وطمس الرذائل وأحيا الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini ulun ingin mengulang bahwasanya setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah, khususnya sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, resapi, maknai bahwasanya kala itu Anda sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dengan dua jenisnya, petunjuk dengan dua macamnya. Entah itu arahan, entah itu kecocokan hati dan jiwa sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Allahul Mahfuz. Tahu kita akan kebenaran dan kemudian dapat taufik kita mudah menjalankan kebenaran tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita petunjuknya, berikan kita hidayahnya dengan dua macam hidayah tersebut. Apakah itu arahan, apakah itu petunjuk, dan yang paling penting di antaranya adalah hidayah taufik. Hati ini lunak, hati ini mudah untuk menjalankan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perintahnya dan juga dalam meninggalkan larangannya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allah bi أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.